Bu Wiwit, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Ya, Waalaikumsalam Mbak Yayu, Alhamdulillah sehat. Apakah Mbak Yayu juga sehat? Alhamdulillah sehat dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Ya. Begini Bu Wiwit, sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktunya nggih. Gini kebetulan saya ada tugas wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Nah, saya mohon izin, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Wiwit selaku kepala sekolah di lembaga kita yang sama-sama SDN 23 Bu Wiwit? Ya, monggo Bu Yayu. Oke, yang pertama Bu Wiwit, selama ini bagaimana Bu Wiwit dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Ya, jadi untuk menganalisis kasus apakah itu dilema etika atau bujukan moral itu saya harus mempelajari dulu kasusnya, karena dilema etika itu kasus benar dengan benar, kemudian kalau bujukan moral itu benar namun tindakannya salah, seperti itu Bu. Jadi harus kita analisis dulu, kita pelajari dulu, baru kita bisa membedakan apakah ini termasuk dilema etika ataupun bujukan moral. Jadi intinya kita harus menganalisis dulu ya Bu ya. Kemudian pertanyaan kedua Bu, selama ini bagaimana Bu Wiwit menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Wiwit, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu ya. Dua kepentingan itu yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebijakan. Iya, jadi untuk menganalisisnya saya mempelajari penyebabnya kasus itu apa. Kemudian saya analisis penyebabnya, kemudian resiko apa yang terjadi jika nanti saya mengambil keputusan, apakah itu nanti merugikan atau tidak, seperti itu Bu Yayu. Jadi harus benar-benar kita pelajari secara menyeluruh, dan kita harus kalau saya minta pendapat teman, seperti itu sangat penting sekali menurut saya, karena kalau beda dengan kita memberikan pendapat kita sendiri dengan masukan-masukan dari teman, itu beda sekali Bu Yayu. Jadi kita harus menganalisis dulu Ibu ya. Kemudian istilahnya dimusyawarahkan seperti itu. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Wiwit lakukan selama ini? Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, langkahnya ya yang pertama kita analisis, kita pelajari dulu penyebabnya apa kasus tersebut. Kemudian nanti jika saya mengambil keputusan seperti ini, nanti resikonya apa, akibatnya apa untuk yang mempunyai kasus tersebut. Kemudian kalau bisa langkah tadi atau keputusan yang saya ambil tadi jangan sampai merugikan ataupun menyinggung siapapun, seperti itu Bu Yayu. Ya, harus benar-benar berhati-hati Bu ya. Iya, berhati-hati sekali. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Wiwit anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, jadi hal-hal yang efektif menurut saya adalah tadi ketelitian kita dalam menganalisis kasus, kemudian pendapat dari rekan sejawat itu sangat membantu dalam mengambil kasus-kasus, karena akan mempermudah kita nanti bagaimana kita melangkah, seperti itu Bu Yayu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, yang merupakan tantangan itu bagi saya dalam mengambil keputusan terutama, karena di sekolah kan kita tidak hidup sendiri, kita hidup dengan banyak orang, pihaknya banyak sekali, jadi kita harus berkolaborasi istilahnya dengan semua pihak yang ada di sekolah, semua stakeholder kita libatkan dalam mengambil keputusan. Jadi tantangannya adalah nanti ketika mengambil keputusan, apakah keputusan itu menyinggung satu orang atau tidak. Jadi kita harus benar-benar mempertimbangkan, seperti itu. Berarti harus benar-benar teman-teman beneran ya Bu ya, dimusyawarakan dulu, diambil jalan tengahnya seperti itu. Kemudian Bu, apakah Bu Wiwit memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bu Wiwit langsung menyelesaikan di tempat, ataukah Bu Wiwit memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu Wiwit jalankan? Iya, kalau jadwal saya
Biasanya tidak ada Bu Yayu karena tergantung dengan kebutuhan kasus tersebut. Misalnya kasus itu harus segera membutuhkan penyelesaian sekarang, kalau bisa saya selesaikan sekarang. Namun ketika kasus tersebut misalnya agak rumit, membutuhkan bantuan harus mendatangkan pihak-pihak tertentu, jadi saya juga membutuhkan waktu untuk menyelesaikan kasus tersebut. Seperti itu Bu Yayu. Jadi kalau misalnya kasus menyangkut orang lain, ya kita harus mengatur waktu juga ya Bu ya. Enggak semuanya bisa harus saat itu tidak bisa. Okay. Kemudian selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Wiwit dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Iya, jadi yang mempermudah saya untuk mengambil keputusan itu ya tadi, bantuan dari semua stakeholder di sekolah itu sangat-sangat membantu sekali karena saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya bisa bekerja dengan bantuan dari semua pihak, jadi mempermudah untuk menyelesaikan kasus yang ada di sekolah. Kolaborasi ya tetap diutamakan. Dan pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Bu Wiwit petik dari pengalaman Bu Wiwit mengambil keputusan dilema etika? Iya, jadi pengalaman yang bisa saya ambil, jadi sebelum kita mengambil langkah, kita harus pelajari benar-benar penyebabnya apa, kemudian nanti melangkahnya bagaimana, kemudian resikonya setelah kita mengambil langkah itu apa. Jadi harus kita pertimbangkan, jangan sampai langkah yang kita ambil itu merugikan salah satu pihak, seperti itu. Terima kasih Bu, pengalaman itu sangat luar biasa bagi saya ya. Insya Allah nanti akan menambah wawasan saya mengenai praktek pengambilan keputusan. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama ya, yuk. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar saya baik, luar biasa. Bu, yuk bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga. Begini Bu, saya kan ada tugas di CKB Angkatan 10 ini untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Nah, saya izin, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Ari selaku kepala sekolah di SDN Dukuh 2 ini? Nggih Bu, silakan. Terima kasih ya Bu Ari. Ya. Gini Bu, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bu Ari dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan termasuk dilema etika ataukah rujukan moral? Selama ini untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral itu, dilema etika itu menurut saya itu kita itu dihadapkan dengan situasi di mana kasus itu benar gitu. Kemudian kalau rujukan moral itu kita itu dihadapkan di kasus mengambil keputusan di kasus benar tapi itu tindakannya salah. Itu menurut saya. Begitu ya Bu ya. Kemudian pertanyaan kedua Bu, selama ini bagaimana Bu Ari menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Ari, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan Bu? Oh gitu. Yang selama ini saya lakukan itu untuk kasus-kasus seperti itu saya akan mengevaluasi dulu Bu Yayu, itu bagaimana kasus itu terjadi dan resiko apa yang nanti akan saya tanggung kayak gitu. Kemudian saya akan mencari daya dukung apa yang bisa mendukung untuk menyelesaikan kasus tersebut seperti itu. Jadi keduanya kasus itu saya harus meminimalisir resiko yang akan saya hadapi nantinya. Berarti evaluasi dulu Iya, ya, evaluasi tentang dulu. mungkin risiko yang kita ambil ke depannya juga Iya. harus diperhitungkan. Iya. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Ari lakukan selama ini? Sebenarnya tidak ada langkah khusus Bu, tapi tergantung dari kasus yang saya hadapi. Nanti saya akan mengevaluasi diri saya sendiri dulu, kemudian saya akan bertanya kepada pihak guru, pihak lain, pihak dari
wali murid ataupun pihak mana yang mungkin bisa saya gali untuk lebih memahami kasus-kasus yang saya hadapi itu, dan saya bisa meminimalisir resiko nanti yang saya hadapi. Jadi harus mencari informasi dulu Iya. ya Bu ya sebelum mengambil keputusan. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ari anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Hal-hal yang saya anggap efektif itu sebenarnya saya masalahnya itu ini saya lihat dulu masalahnya ya, yang pertama. Terus kemudian itu saya akan mencari siapa saja yang terlibat dalam masalah itu, dalam kasus itu. Kemudian saya kaji dulu terus seperti apa masalahnya, dan saya akan menyelesaikan masalah tersebut mungkin dengan berkomunikasi dengan pihak-pihak lain juga, dengan rekan-rekan guru juga di situ untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan supaya kedepannya masalah tersebut tidak terulang lagi. Berarti dimusyawarahkan Iya. dulu istilahnya ya Bu ya. Iya. Kemudian hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya, tantangan saya dalam menghadapi kasus dilema etika tersebut, Bu Yayu, ini sebenarnya ada pada diri saya sendiri. Mungkin karena saya menganggap keduanya itu penting, jadi saya itu kadang bingung untuk memutuskan yang mana yang akan saya lakukan, sehingga itu untuk menghadapi kebingungan itu saya akan melakukan identifikasi dulu. Kemudian saya memiliki identifikasi dulu, dan yang mana resiko terkecil itu yang akan saya ambil sebagai keputusan saya terakhir. Jadi diidentifikasikan Iya. dulu, terus kita ambil resiko yang paling kecil. Ya, betul sekali nggih Bu. Nggih. Sehingga tidak merugikan pihak lain. Oh iya, nggih, betul sekali Bu. Kemudian apakah Bu Ari memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Ari langsung menyelesaikan di tempat, ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Bu Ari jalankan? Sebenarnya tidak ada jadwal ya Bu ya, tergantung masalahnya juga. Mungkin kalau masalahnya itu bisa saya selesaikan di tempat, itu saya akan mengambil keputusan seketika itu juga. Tetapi kalau masalahnya memang perlu butuh musyawarah atau agak rumit, Iya. itu yang membingungkan saya juga yang seperti Iya, tadi iya, ya, yang iya. saya bilangkan tadi. Betul. Itu saya akan mencari menggali apa yang bisa saya gali untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin dari rekan-rekan guru juga, dari pihak-pihak yang berkepentingan yang terkait seperti itu Bu. Jadi tergantung dari kasusnya ya Bu. Iya. Kalau memang bisa diselesaikan dalam sewaktu itu juga ya kita Juga. selesaikan. Tapi kalau misalnya kita butuh waktu ya kita harus menunggu Harus sebentar menunggu, untuk iya. menyelesaikan biar Bermusyawarah, hasilnya lebih. Iya, Oke. bermusyawarah dulu supaya hasil dari keputusan itu kan hasil bersama, musyawarah bersama. Betul. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ari dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sebagai seorang pemimpin ya Bu ya, itu kita harus mengambil keputusan itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi alhamdulillah kita bisa mengkomunikasikan dengan rekan-rekan sejawat, dengan komite sekolah juga hubungannya juga baik, dengan masyarakat juga baik, dan juga kalau di sekolah itu kan berhubungan dengan pemerintah desa ya Bu. Itu alhamdulillah kita sekolah lembaga saya itu berhubungan baik, dengan sehingga kita bisa berkolaborasi dan bisa menyelesaikan masalah. Jadi tidak bisa dijelaskan secara sendiri ya Bu ya, Iya. tapi kita tetap harus berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain. Iya. Kemudian ini yang terakhir Bu, Iya. dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Ari petik dari pengalaman Bu Ari mengambil keputusan dilema etika ini? Dalam mengambil keputusan ini, selain kita berprinsip pada kebajikan dalam diri kita sendiri, itu kita harus mengkomunikasikan semua hal dengan terjadi pada rekan kerja, pada atasan kita, pada komite, pada siswa yang mungkin dalam kasus-kasus
di dalam keluarga juga, dari dalam kita juga harus mengkomunikasikan kepada anggota keluarga gitu. Jadi saya ambil kesimpulan komunikasi penting Iya, ya Bu ya. sangat penting sekali di sini. Begini, terima kasih ya Bu ya, penjelasan Ibu sangat luar biasa. Insya Allah akan menambah wawasan saya dalam mengenai praktik pengambilan keputusan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sama-sama Bu Ayu, semoga nanti tugasnya lancar Amin. sampai akhir Terima kasih. ya. Terima kasih nih Bu. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari. Sama-sama Bu Ayu.